Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Cinta, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, membalut setiap hati yang terluka, melipurkan batin yang mengekang kehidupan. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, pembawa cinta yang hadir dalam kerendahan, yang kedatangannya kita rindukan senantiasa. Saudara-saudara, marilah kita siapkan ibadah kita Minggu Advent yang terakhir keempat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Kata hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, seperti pendeta, penatua, pewarta Injil, aktivis, atau juga orang Kristen secara umum. Kata hamba sesungguhnya berarti abdi, budak, pelaksana dari apapun yang tuannya minta. Hamba tidak berhak menaruh kepentingan di atas kehendak Sang Tuan. Ini bukan hal yang mudah, apalagi menyenangkan. Sebab setiap orang mempunyai ide, keinginan, kehendak atas hidup, usaha, dan pelayanannya. Sebagai pengikut Kristus, tetap bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan hidup kita, untuk kita ikuti dan laksanakan? Mari kita merenungkannya di dalam doa. Ya, Sang Pemilik kehidupan, kami senang dan bangga dengan status hamba Tuhan yang kami dapat, baik karena pelayanan kami, atau posisi kami, atau identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau mengundang dan mengizinkan kami melayani. Namun sebagai hamba,
Kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri, bahkan menjadi diri sebagai tuan dan mengendali hidup. Dan lalu menuntut Allah menujui kemauan kami, apa yang mengakui dan memohon ampun atas kekebalan kami. Ya Kristus, terangi hati kami dan jalan kami untuk kembali belajar menjadi hamba-Mu, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, sehingga Kristuslah yang terlihat dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ingatkan dan teguhkan kami selalu untuk benar-benar menaruh diri kami di bawah belas kasih dan kehendak-Mu, sehingga kami menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, enyahkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya dan dosa manusia dihapuskannya. Padamu, padaku dilimpahkannya warisan surgawi besar dan bakar. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Di penghujung penantian Advent keempat ini kami bersyukur Bapa di surga. Karena kami percaya bahwa penantian itu juga Engkau menyertai mengiringi kami. Penantian ini tidak menjadi sia-sia ketika harapan itu terus Engkau berikan buat kami semua. Tuhan yang menolong pada saat ini melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami baca, yang kami renungkan pada saat ini boleh kami pahami, mengerti dengan baik, lalu kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab hanya melalui itulah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang berperan serta di dalam pembacaan perenungan firman ini. Engkau yang memberkati semua persiapan yang dilakukan dan juga media yang dipakai ini. Biarlah Engkau memakainya dengan leluasa untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Berbicaralah kepada setiap kami, sapalah kami karena anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami nanti-nantikan itu, Sang Firman yang hidup itu yang menjadi manusia, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan,
Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga 11, dilanjutkan dengan ayat 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dari Tuhan, telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dan kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kau diami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku telah mengembara dalam kemah sebagai kediaman, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, juga diberitahukan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Dilanjutkan ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku
Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang congkak, cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tatanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang-orang yang rendah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia limpahkan segala yang baik, Dia limpahkan kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia tolong Israel hamba-Nya, sebab Dia ingat rahmat-Nya, seperti janji-Nya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunan selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguasai kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia, yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pembacaan Injil pada saat ini di Advent yang keempat terambil dari dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Saudara-saudara, kita akan menyimak bagian firman Tuhan ini. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan 38. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 38. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan
yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai demikian jawab pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Maranatha. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih tetap penuh semangat, penuh pengharapan pada masa penantian ini, pada saat ini Advent yang keempat, penantian yang terakhir. Maka tema kita pada saat ini adalah "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Saudara, ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Maria. Setiap orang pada umumnya punya cita-cita, punya mimpi, punya angan-angan. Saya percaya Anda pun begitu. Anda pun punya mimpi, punya harapan, punya angan-angan. Tentu mimpi-mimpi itu pasti adalah hal-hal yang baik. Bahkan mungkin hal yang lebih baik dari kondisi yang ada sekarang. Tentu saja punya mimpi, punya harapan, punya angan itu tidak salah. Bahkan harus kita punya itu agar hidup ini menjadi bermakna, punya gairah, punya arah yang jelas, punya apa yang kita tuju itu. Bayangkan kalau Anda dan saya tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, tidak punya angan-angan, pasti hidup kita asal saja. Rutinitas itu saja dan kemudian juga akan menjadi monoton lalu menjemukan. Cita-cita atau mimpi akan mengarahkan kita untuk melakukan tahap demi tahap kehidupan. Anda bermimpi punya rumah. Kita mungkin sudah bosan jadi kontraktor, kontrak terus. Setiap tahun harus bayar uang misalnya. Kita punya angan-angan untuk punya rumah yang cukup memadai, rumah yang cukup untuk anak-anak kita juga tumbuh. Maka Anda akan bekerja dengan keras, dengan optimal. Anda akan menyisihkan, Anda akan menabung
Mungkin juga mengesampingkan hal-hal yang tidak perlu dan menahan keinginan-keinginan lainnya. Anda membuat prioritas. Saudara-saudara, begitu pula setiap orang yang punya mimpi membangun rumah tangga. Maka sepasang calon mempelai ini akan menyiapkan dengan serius. Ya, memang ada juga orang yang mau menikah tidak merencanakannya. Saya kira itu tidak umum terjadi. Yang umum adalah bahwa perencanaan pernikahan itu disiapkan dengan baik. Dalam gereja kita, pernikahan merupakan satu tahap kehidupan manusia yang sangat-sangat serius. Di dalamnya bukan hanya ada rencana manusia, tapi kita yakini juga dalam pernikahan itu ada rencana Allah. Keseriusan itu akan diwujudkan dalam hal, misalnya dalam gereja kita ada bina pranikah, ada percakapan gerejawi pastoral, lalu kemudian ada pewartaan kepada jemaat agar jemaat ikut serta mendoakannya, mendukungnya. Setiap mempelai pasti punya mimpi. Keluarganya akan harmonis, berkecukupan, sejahtera, dan tentu saja berbahagia. Hampir semua dalam pernikahan yang pernah saya layankan peneguhan pemberkatannya, kalau ditanya kenapa membangun rumah tangga, ujung-ujungnya ingin membangun keluarga yang berbahagia. Nah, saudara-saudara, Maria bersama Yusuf seperti calon-calon mempelai lainnya tentu saja punya mimpi-mimpi yang indah dalam membangun keluarga kecil mereka. Saudara-saudara, mari kita telusuri dari sisi Maria. Karena bacaan Injil hari ini dalam Minggu Advent keempat berkisah tentang pergumulan Maria. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 tadi. Maria, sebagaimana layaknya banyak perempuan lain yang memasuki tahap pertunangan. Pertunangan dalam budaya mereka, budaya Maria pada saat itu, saudara-saudara, ini hampir sama seperti orang yang sudah menikah. Hanya saja mereka belum boleh tinggal satu rumah atau belum boleh berhubungan layaknya suami istri. Pertunangan ini masyarakat sudah memandang mereka sebagai pasangan yang khusus. Saudara-saudara, Maria punya mimpi-mimpi indah bersama Yusuf. Mungkin saja ia ingin membangun keluarga kecil. Lalu kemudian Yusuf sang suami akan bekerja sebagai tukang kayu. Dan ia menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurusi anak-anak. Hingga tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Ia akan menjadi istri yang setia untuk mendampingi suami, menolong, mendampingi anak-anak. Lalu kemudian menjadi pelindung pengasuh buat anak-anaknya. Saudara-saudara, itu adalah mimpi-mimpi yang wajar. Namun betapa terkejutnya dia ketika tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepadanya dan menyapa dengan sebuah salam. Kaire kekaro tomeni. Saudara-saudara, yang kurang lebih artinya, salam hai engkau yang dikaruniai. Dalam ayatnya yang ke-28. Kaire adalah kata sapaan atau ucapan salam seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Layaknya seperti itu, lumrah. Namun yang biasa ini menjadi tidak biasa dan membingungkan Maria ketika salam itu, kaire itu disambung dengan kata kekaritomene. Saudara-saudara, kekaritomene artinya yang dikaruniai. Kebingungan Maria dapat dipahami oleh karena ia merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Ia merasa dirinya gadis kampung, gadis desa, dari kota atau desa kecil Nazaret itu. Ia layaknya gadis-gadis lain yang biasa mengambil air, membereskan pekerjaan rumah, dan yang semacam itu. Maria sangat menyadari dirinya seorang sederhana dari kelas masyarakat bawah. Keterkejutan itu bisa dipahami ketika kita mengerti apa arti kata kekaritomene. Kekaritomene berarti dikaruniai Allah. Yang bermakna menjadi manusia yang dipilih oleh Allah sendiri sehingga diberi peran yang spesial, yang sangat istimewa dalam sejarah penyelamatan manusia. Nah, saudara-saudara, kunjungan malaikat Gabriel sendiri sudah mengindikasikan bahwa pemilihan itu nyata. Melalui salam itu, Gabriel menyatakan bahwa Maria ini sangat diperkenan oleh Allah, dipilih, diistimewakan Allah. Ia diistimewakan menjadi calon ibu dari Mesias yang menyelamatkan dunia dari dosa. Ia adalah calon ibu dari anak Allah yang maha tinggi itu. Lalu bagaimana reaksi Maria ini? Apakah ia langsung melompat dan mengatakan, haleluya, puji Tuhan, aku hamil? Saudara-saudara, saya melihat enggak begitu. Maria adalah seorang perempuan sederhana. Ia tidak pura-pura sederhana. Kerendahan hatinya tidak dibuat-buat. Ia sungguh-sungguh bingung dan terkejut. Saudara-saudara, kita tadi saya mengajak kita memposisikan dari Maria. Yang kemudian dikatakan kau hamil. Bagaimana kebingungan itu meliputi seluruh pemikiran dia. Saudara-saudara, lalu dalam kebingungannya, ia mengatakan kepada Gabriel itu, bagaimana mungkin terjadi? Gabriel ini sangat mengerti dan tahu posisi Maria. Sama seperti ia tahu ketika ia berhadapan dengan Zakaria yang juga menubuatkan tentang kelahiran dari Yohanes Pembaptis itu. Maka saudara-saudara, kepada Maria Gabriel itu mengatakan jangan takut. Gabriel tahu benar ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dari Maria ini. Selanjutnya Gabriel menjelaskan alasan untuk Maria itu untuk tidak takut dan tidak larut dalam kebingungan ini. Ia mengatakan sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Apa yang sudah dikatakan dalam ayat 28 ini diulangi lagi. Pengulangan itu dimaksudkan untuk menguatkan mental spiritualitas Maria. Karena Maria akan diminta kesediaannya untuk memberikan mimpinya, angan-angannya, untuk memberikan yang paling berharga dalam hidupnya pada saat itu. Untuk memberikan rahimnya. Saudara-saudara, Maria akan diminta memberikan rahimnya untuk mengandung seorang anak laki-laki. Bukan dari buah cintanya dengan kekasihnya itu dengan Yusuf, bukan. Saudara-saudara, dijelaskan oleh Gabriel bahwa Maria akan mengandung dan ketika lahir kelak anaknya itu akan diberi nama Yesus yang berarti Tuhan penyelamat. Yesus akan menjadi besar, ia lebih besar dari Yohanes Pembaptis, ia akan menjadi Mesias. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam keluguannya Maria bertanya kepada Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat ke-34.
Aku belum bersuami. Harafiahnya, aku belum mengenal laki-laki. Aku belum disentuh laki-laki. Kata mengenal dalam ayat ini menyangkut hubungan seksualitas. Seolah Maria mengatakan, benar, aku sudah bertunangan dengan Yusuf, namun bagaimana mungkin aku mengandung, sebab berhubungan seksual pun belum pernah aku lakukan dengan Yusuf. Aku belum pernah lakukan itu. Saudara-saudara, pertanyaan Maria ini seolah-olah menjadi jembatan untuk Gabriel menjelaskan jawaban berikutnya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang menciptakan. Ia akan bekerja melalui rahim Maria. Dengan menegaskan bahwa Roh Kudus akan datang atas Maria, penulis Injil Lukas hendak mengatakan bahwa terkandungnya Yesus dalam rahim Maria adalah peristiwa yang tidak ada duanya dalam sejarah dunia ini. Anaknya yang nanti lahir ini dari rahim Maria bukanlah melalui hubungan seksual, melainkan karena Allah semata-mata. Maria hanya diminta kesediaannya mempersembahkan rahimnya itu. Mari kita sejenak berada pada posisi Maria. Tentu saja berita ini adalah berita gembira dan harus disambut dengan sukacita. Saudara-saudara, namun bukankah dalam posisinya sekarang Maria sudah bertunangan? Bagaimana ia nanti harus menjelaskan kepada Yusuf bahwa dirinya ini hamil? Dan kehamilannya itu bukan oleh Yusuf. Apa nanti kata orang ketika mereka tahu bahwa dirinya hamil, padahal baru memasuki masa pertunangan itu? Bagaimana pula dengan keluarga kecil bahagia yang diimpikan selama ini akan terwujud? Saya kira ketakutan-ketakutan seperti inilah yang memenuhi benak Maria. Namun dalam tuntunan Tuhan melalui malaikat Gabriel, Maria ditolong. Ia diarahkan untuk dapat melihat visi besar. Visi yang jauh lebih besar ketimbang mimpi kecil Maria itu. Kepada Maria diperlihatkan rancangan atau rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menghadirkan Mesias melalui persembahan mimpi dan rahim Maria itu dalam menghadirkan kesejahteraan di bumi ini. Saudara-saudara, disinilah Maria bergumul hebat. Ia bergumul dan kemudian memilih agar rancangan Allah yang melibatkan dirinya itu yang terjadi. Lalu kemudian ia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ayat 38. Maria menerima rencana dan kehendak Allah. Itu terjadi dalam dirinya meski harus dibayar dengan mimpinya. Ia harus memberikan apa yang paling berharga dalam diri seorang perempuan, yakni rahimnya itu. Rahim itu dipersembahkan bukan untuk Yusuf, sang tunangan yang ia cintai, melainkan dipersembahkan untuk rencana Allah yang menghadirkan anak Allah yang maha tinggi di bumi ini terwujud. Saudara-saudara, setiap orang, Anda dan saya punya mimpi, punya keinginan, punya angan-angan untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih indah. Untuk itulah kita bekerja keras, berjerih lelah. Namun ketika suatu saat Tuhan memperlihatkan visi dan kehendaknya yang lebih luas, dapatkah kita meneladani Maria? Kalau saja Maria mau memberikan yang paling baik, paling berharga dalam dirinya, yaitu rahimnya dan mimpi-mimpinya, mimpi yang indah. Lalu apa yang akan kita berikan kepada Allah sebagai persembahan yang terbaik? Kiranya Tuhan menolong kita memberikan yang terbaik kepadanya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji pembaptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, kami boleh diingatkan kembali melalui kisah Maria dalam pergumulannya. Biarlah kami juga boleh mencontoh Maria untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Dalam masa-masa penantian yang terakhir ini, biarlah juga hati kami Engkau jadikan tempat di mana Kristus lahir hadir. Tuhan, begitu banyak pergumulan-pergumulan juga yang kami alami, namun biarlah kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kami. Dalam perayaan-perayaan Natal yang sebentar juga kami akan lakukan. Mungkin juga terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Biarlah Tuhan boleh mengingatkan kembali anak-anak Tuhan untuk tidak hanya sekedar berpesta merayakan Natal, melainkan peduli untuk memberikan yang terbaik, persembahan bagi dunia ini, bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, pergumulan demi pergumulan, baik bangsa, dunia, bahkan kami semua dapat kami lalui oleh karena Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua. Lihatlah juga pergumulan setiap kami percaya bahwa Tuhan juga akan melawat kami, akan menolong kami. Inilah ya Bapa doa-doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kedatangannya terus kami nantikan. Di dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Teladan Maria untuk menyerahkan hidupnya menjadi karya keselamatan Allah bagi dunia. Menggugah kita untuk memberikan hidup, hati, dan harta kita untuk Tuhan pakai menjadi berkat dan sumber kehidupan bagi sesama. Kita berikan kesempatan kita dengan melandaskan pada kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa di surga,
Terkadang kami khawatir akan uang tersedia pada kami. Padahal kami sering menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Melalui Paulus yang menyatakan firman-Mu, biarlah kami boleh senantiasa mengucap syukur dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Pakailah hidup dan kerja kami sebagai saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Begitu pula persembahan yang kami berikan, kiranya bermanfaat untuk menjaga kehidupan sesama kami. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis, jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, mewujudkan kehendak-Nya, dan menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun Tuhan mengutus kita. Kiranya kerinduan kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus juga menjadi kegairahan untuk menyediakan hati kita menjadi palungan bagi Kristus Sang Mulia itu, yang telah merendahkan dirinya menjadi bayi kudus yang bersahaja. Bayi kudus bersahaja di palungan lahirnya, tak banyaklah yang mengira Dia Tuhan semesta. Para malak menyanyikan kabar baik dari sorga, bayi Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Gembala pun menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam wajah bayi Kristus, genaplah janji kudus. Mereka pun bergembira karena yakin sabda Tuhan, bayi itulah Tuhan Kristus Raja semesta. Dalam rupa sederhana kemuliaan-Nya nyata, dalam hidup bersahaja kasih Allah menjelma. Berbahagia yang percaya, pasrah diri dalam iman, bayi Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kembalilah ke dalam tugas dan tanggung jawab saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau menjadi hamba-Nya bagi pekerjaan dan kehadirannya di dunia ini, yang dengan setia dan penuh pengharapan mewujudkan kehendak-Nya dalam keseharian. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggal-Nya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini Minggu Advent yang terakhir, nanti kita mempersiapkan ibadah malam Natal, biasanya kita menyebut begitu, ibadah lilin terang.
Nah itu semua akan diselenggarakan di rumah kita juga masing-masing. Jadi bukan di gereja, kami di gereja akan memfasilitasi. Anda di rumah akan menyiapkan lilin-lilin yang nanti akan diberikan kepada saudara. Setiap keluarga itu akan diberikan lilin-lilin sebagai persiapan kita untuk merayakan Natal atau menyalakan lilin terang itu. Dan lilin itu saudara-saudara, kita akan bersukacita mengenang atau merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Nah biarlah itu boleh terlaksana juga dengan baik. Lalu tak lupa juga tetap kami mengingatkan bagi saudara-saudara yang ingin berpartisipasi untuk menyediakan sembako bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam kondisi yang sekarang ini. Saudara kembali diingatkan boleh mentransfer ke rekening GKI Mangga Besar dengan nanti dibubuhi di belakangnya angka 25. Jadi satu paket itu sekitar 50.000. Anda ingin memberikan partisipasi misalnya satu paket berarti 50.000, di belakangnya 25. Demikian pula dengan kelipatannya. Nah paket ini direncanakan akan ada 50 paket. Jadi partisipasi ibu bapak sekalian sangat kami nantikan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Amin.